Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang biografi lengkap tentang Kiai Haji Bisri Sansuri. Kiai Haji Bisri Sansuri adalah ulama yang sangat berjasa dalam pendirian Nahdlatul Ulama, juga merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Kiai Haji Bisri Sansuri dilahirkan di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 Dzulhijjah 1304 Hijriah atau 18 September 1886. Beliau merupakan anak ketiga dari pasangan Kiai Haji Sansuri dan Nyai Mariah. Ketika berada di Mekah, Kiai Haji Bisri Sansuri menikahi adik perempuan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sepulangnya dari Makkah, beliau menetap di pesantren mertuanya di Tambak Beras, Jombang selama 2 tahun. Kiai Haji Bisri Sansuri menikah dengan Hajah Khotijah dan pada tahun yang sama kedua suami istri baru itu kembali ke tanah air 1914. Dari pernikahan tersebut Kiai Haji Bisri Sansuri mendapatkan 9 orang anak. Anak pertama meninggal waktu kecil, Ahmad Athaillah yang dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Bisri, Mu'assomah Muslihatun Sholihah Musrarofah Sholihun Ali Abdul Aziz dan Sohib. Kiai Haji Bisri Sansuri wafat pada umur 93 tahun, tepatnya pada tanggal 25 April 1980. Dia dimakamkan di Komplek Pesantren Denanyar, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Semasa kecil, Kiai Haji Bisri Sansuri belajar pada Kiai Haji Abdus Salam, seorang ahli dan hafal Al-Quran dan juga ahli dalam bidang fikih. Atas bimbingannya, beliau belajar ilmu nahwu, syaraf, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Gurunya itu dikenal sebagai tokoh yang disiplin dalam menjalankan aturan-aturan agama. Watak ini menjadi salah satu kepribadian Bisri yang melekat di kemudian hari. Sekitar usia 15 tahun, Kiai Haji Bisri Sansuri mulai belajar ilmu agama kepada kedua tokoh agama yang terkenal pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Khalil Kasingan Rembang dan Kiai Haji Su'eb Sarang Lasem. Kemudian melanjutkan berguru kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Di pesantren inilah beliau kemudian bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang yang kemudian menjadi kawan dekatnya. Setelah berguru kepada Syekhona Khalil, Kiai Haji Bisri Sansuri kemudian berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Di pesantren itu beliau belajar selama 6 tahun. Beliau memperoleh ijazah dari gurunya untuk mengajarkan kitab-kitab agama yang terkenal dalam literatur lama, mulai dari kitab fikih Az-Zubat hingga ke kitab hadis seperti Bukhari dan Muslim. Pada tahun 1912 sampai 1913, Kiai Haji Bisri Sansuri berangkat melanjutkan pendidikan ke Makkah bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di kota suci itu mereka belajar kepada Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Al-Maliki, Kiai Haji Ahmad Khotib Padang. Guru-guru Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Abdus Salam, Kiai Haji Khalil Kasingan, Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Mahfud Termas, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Said Yamani, Syekh Ibrahim Madani, Syekh Al-Maliki, Kiai Haji Ahmad Khotib Padang. Kiai Haji Bisri Sansuri kemudian sendiri mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, dan pada 1917 Kiai Haji Bisri Sansuri merupakan salah satu sosok ulama pertama yang mendirikan kelas khusus untuk santri-santri perempuan di pesantren yang didirikannya. Pada saat itu pesantren yang didirikannya baru diikuti perempuan-perempuan di desanya. Sang guru Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengetahui hal tersebut, Mbah Hasyim membiarkan dan mendukung apa yang dilakukan oleh muridnya. Menurut Gus Dur, langkah Kiai Haji Bisri Sansuri ini adalah hal yang menarik, sebab ketika sahabat-sahabat karibnya saat di Mekah mendirikan cabang syarikat Islam, Kiai Bisri mendirikan kelas khusus perempuan. Putra-putri Kiai Haji Bisri Sansuri yaitu Ahmad Athaillah yang dikenal nama Kiai Haji Ahmad Bisri, Mu'assomah Muslihatun Sholihah Musarofah Sholihun Ali Abdul Aziz dan Sohib. Murid-murid Kiai Haji Bisri Sansuri yaitu Profesor Kiai Haji Abdullah Ala Bashir, Dr. Dra. Hajah Sinta Nuriyah Wahid, M.Hum Kiai Haji Asrori Ahmad, dan santri-santri beliau di pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Jasa-jasa Kiai Bisri Sansuri salah satunya
Pendiri NU, Kiai Haji Bisi Sansuri termasuk salah seorang kiai yang hadir dalam pertemuan 31 Januari 1926 di Surabaya. Saat para ulama menyepakati berdirinya organisasi NU, Kiai Bisi Sansuri duduk sebagai akwam anggota Suriah dalam susunan PBNU pertama kali itu. Sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tahun 1947, jabatan Rais Akbar dihapuskan diganti dengan Rais Am. Posisi itu dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, di mana Kiai Haji Bisi Sansuri ditetapkan sebagai wakilnya. Tahun 1972, beliau menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Am sampai akhir hayatnya. Ketika NU secara formal tergabung dalam partai berlambang Ka'bah itu, salah satu prestasi yang paling mengesankan ketika Kiai Haji Bisi Sansuri berhasil mendesakkan disahkannya Undang-Undang Perwakilan hasil rancangannya bersama-sama ulama NU. Padahal sebelumnya pemerintah sudah membuat rancangan Undang-Undang Perkawinan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat, Rais Am NU berada di puncak Kiai Haji Bisi Sansuri pada tahun 1972. Era mulai menguatnya pemerintahan Orde Baru. Tantangan besar yang pertama adalah munculnya sebuah rancangan undang-undang perkawinan yang secara keseluruhan berwatak begitu jauh dari ketentuan-ketentuan hukum Islam agama, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menolaknya. Sangat menarik untuk diikuti bahwa proses perundingan dalam upaya menyetujui RUU tersebut agar menjadi undang-undang berlangsung sangat alot dan ketat. Isi RUU alternatif rancangan para ulama yang dimotori Kiai Haji Bisi Sansuri yang meliputi: 1. Perkawinan bagi orang muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil. Pasal 2 NU berhasil memenangkan pendapatnya. 2. Masa iddah saat istri mendapatkan nafkah setelah diceraikan harus diperpendek. Pemerintah mengusulkan 1 tahun, sedangkan NU minta 3 bulan karena menuntut seorang dari muslimat, suami berhak rujuk kembali kepada istri selama masa iddah itu. Tidak ada perkecualian diberlakukan bagi wanita usia lanjut. 3. Pernikahan setelah kehamilan di luar nikah tidak diizinkan. NU cukup berhasil dalam arti definisi anak yang sah dan adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. 4. Pertunangan dilarang karena dapat mendorong ke arah perzinahan. NU berhasil, pada 13 ini dihapus. 5. Anak angkat tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Dalam hal ini NU berhasil, pada 42 mengatakan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan. Penghapusan sebuah pasal dari rancangan undang-undang yang diajukan yang menyatakan bahwa perbedaan agama bukan halangan bagi perkawinan. Pasal 11 ini dihilangkan dan tidak disinggung. Batas usia yang diperkenankan untuk menikah ditetapkan adalah 16 tahun, bukan 18 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi pria, dan bukan 21 tahun. Pada pasal 7 ini NU berhasil. Penghapusan pasal mengenai pembagian harta bersama antara wanita dan pria, karena dalam Islam hasil usaha masing-masing suami atau istri secara sendiri-sendiri menjadi milik masing-masing yang mengusahakannya. Pada pasal ini NU berhasil. NU menolak larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat atau anak-anak dari orang tua angkat. Pasal ini disempurnakan menjadi hubungan sebagai anak angkat tidak dilarang, tetapi disinggung pula soal hubungan persusuan. NU menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami istri yang telah bercerai. Dalam pasal 10 ini NU berhasil. Perlawanan NU dalam RUU perkawinan di awal Orde Baru tersebut tidak terlepas dari Kiai Haji Sansuri, ahli fikih yang telah matang bersama kiai-kiai NU lain. Karakter sebagai pecinta fikih terbentuk ketika Kiai Haji Bisi Sansuri nyantri kepada Kiai Haji Khalil Bangkelan, dan semakin menguat setelah nyantri di Tebu Ireng. Kiai Haji Bisi Sansuri sangat mendalami pokok-pokok pengambilan hukum agama dalam fikih, terutama literatur fikih lama. Tidak mengherankan jika Kiai Haji Bisi Sansuri begitu kukuh dalam memegangi kaidah-kaidah hukum fikih dan begitu teguh dalam mengkontekstualisasikan fikih kepada kenyataan-kenyataan hidup secara baik. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Bisi Sansuri menjadi tidak kaku dan kolot dalam berinteraksi dengan masyarakat. Persinggungannya dengan politik praktis diawali ketika Kiai Haji Bisi Sansuri bergabung dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili Masyumi. Kiai Haji Bisi Sansuri menjadi anggota Dewan Konstituanti dan puncaknya ketika dipercaya menjadi Ketua Majelis Syura P3. Hasil pemilu 1955 mengantarkan dirinya menjadi anggota konstituanti.
sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Hasil pemilu 1971 mengantarkan Kiai Haji Sansuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI dari unsur NU. Jabatan itu dipegangnya sampai beliau wafat. Karir Kiai Haji Sansuri pada tahun 1972, Kiai Haji Sansuri diangkat sebagai Rais Am, Ketua Suriah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama, menjadi Ketua Majelis Syuro P3, menjadi anggota konstitusi sampai lembaga itu dibubarkan oleh Presiden Soeharto lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno pada pemilu 1971 mengantarkan Kiai Haji Sansuri kembali duduk sebagai anggota DPR RI dari unsur NU. Pada masa kemerdekaan beliau terlibat dalam lembaga pemerintahan, antara lain dalam Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP, mewakili unsur Masumi, tempat Nahdlatul Ulama tergabung secara politisi. Pada masa penjajahan Jepang, Sansuri ini terlibat dalam pertahanan negara, yakni menjadi Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur (MODT) yang berkedudukan di Waru dekat Surabaya. Pada suatu Jumat, Kiai Haji Sansuri sedang melaksanakan sholat di Masjid Mataraman, Jakarta. Di masjid ini pula Bung Hatta Istiqomah melaksanakan sholat. Pada saat itu Kiai Haji Sansuri melihat Bung Hatta sedang sholat dan saat bersujud dahinya masih tertutup oleh peci hitamnya. Setelah Bung Hatta selesai sholat, Kiai dengan ramah memperkenalkan diri sekaligus dengan lembut mengingatkan Bung Hatta jika dalam sholat dahi tidak boleh tertutup oleh peci. Setelah itu setiap kali Bung Hatta memasuki masjid, pecinya langsung didongakkan ke belakang sehingga tidak menutupi dahi ketika melangsungkan sujud. Pada tahun 1919, Kiai Haji Sansuri melakukan suatu gebrakan baru mengenai hal yang dirasa tabu oleh masyarakat, yaitu mendirikan kelas khusus bagi perempuan di pesantrennya. Hal tersebut merupakan hal pertama yang terjadi di lingkungan pesantren, khususnya di Jawa Timur. Mendengar hal tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung berangkat menuju Danyanyar, Jombang. Beliau melihat langsung proses pembelajaran kelas perempuan dan berkesimpulan bahwa hal tersebut tidak dilarang. Di abad 20 saja, Kiai Haji Sansuri mampu membangun pendidikan perempuan yang sangat mulai banyaknya kasus asusila dan pelecehan pada perempuan sangat kontras dengan usaha yang dilakukan oleh Kiai Haji Bisri. Kita patut mencontoh ide Kiai Haji Sansuri, sebab dari perempuan cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula. Kiai Haji Sansuri merupakan seseorang yang teguh pendirian. Beliau akan mati-matian untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, Kiai Haji Sansuri merupakan seseorang yang mencintai fikih sepanjang hayatnya. Maka itulah yang akan ia pegang hingga maut tiba. Meskipun beliau berbeda prinsip dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan kakak iparnya, namun mereka tetap berjalan tanpa bermusuhan. Keduanya tetap memegang apa yang telah menjadi keteguhan hidupnya. Kiai Haji Sansuri termasuk salah seorang kiai yang hadir dalam pertemuan 31 Januari 1926 di Surabaya saat para ulama menyepakati berdirinya organisasi NU. Kiai Haji Sansuri duduk sebagai Akwam, anggota Suriah dalam susunan PBNU pertama kali itu sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat. Pada tahun 1947, jabatan Rais Akbar dihapuskan diganti dengan Rais Am. Posisi itu dijabat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, di mana Kiai Haji Sansuri ditetapkan sebagai wakilnya. Tahun 1971 ia menggantikan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais Am sampai akhir hayatnya. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah 1971, Kiai Haji Sansuri diangkat sebagai Rais Am Suriah, pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Saat ketika NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro. Kiai Haji Sansuri terpilih menjadi anggota DPR hingga tahun 1980. Diangkat penghargaan Pahlawan Santri. Penghargaan Pahlawan Santri kepada pendiri Pondok Pesantren Danyanyar, Jombang, Jawa Timur itu diberikan langsung oleh pengasuh Ponpes Darul Muttaqin Bogor, Kiai Haji Matrajo, kepada anak almarhum Kiai Haji Sansuri, yakni Hajah Muhassonah Hasbullah, mewakili keluarga di Gedung Galeri Nasional Indonesia, Jalan Merdeka Timur, Jakarta, Minggu 20 bulan 10. Semoga beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Amin. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.